Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak kelas 2 semester ganjil MIL Khairiyah 02 Semarang yang sangat Ustadzah sayangi dan Ustadzah rindukan. Bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar anak-anak? Ya, kalau anak-anak sudah siap belajar, artinya anak-anak sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya ya, sambil menonton video dan mendengarkan penjelasan Ustadzah melalui video ini ya. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, di pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Muatan pelajarannya adalah SBDP. Materinya tentang menggambar imajinatif. Nah, anak-anak kalau mengenai menggambar pasti anak-anak sudah paham ya apa itu menggambar. Nah, mari simak penjelasan Ustadzah dari awal sampai selesai ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, selamat menyimak. Apa itu menggambar imajinatif? Menggambar imajinatif merupakan cara menggambar berdasarkan hasil khayalan. Hasil gambar ada yang persis benda sebenarnya, ada juga yang hasilnya mirip ataupun kurang sesuai. Gambar imajinatif termasuk karya 2 dimensi. Nah, sebelum masuk ke karya 2 dimensi, kira-kira anak-anak sudah paham belum ya? Apa itu menggambar imajinatif? Ya, menggambar imajinatif itu menggambarkan keinginan kita atau hayalan kita atau bayangan kita yang ada di otak kita ya anak-anak, yang sudah kita bayangkan, sudah kita hayalkan mau menggambar apa. Nah, hasil gambar itu biasanya, kalau yang pintar gambar ya biasanya itu bisa persis hasilnya. Bisa persis hasilnya dengan sebenarnya, ada juga yang mirip atau kurang sesuai. Tidak apa-apa, namanya anak-anak menggambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif ini termasuk karya 2 dimensi. Apa itu karya 2 dimensi? Karya 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Ukurannya apa saja? Karya seni itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, maka disebut karya 2 dimensi. Hanya dapat dilihat ya. Nah, contohnya adalah lukisan, seni grafis, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak di rumah punya lukisan yang ditempel di dinding, nah itu namanya karya 2 dimensi, hanya memiliki panjang dan lebar ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, apa saja alat dan bahan untuk menggambar imajinatif? Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, ini ada gambar. Apa ini anak-anak? Ya, ini adalah buku gambar ya. Nah, selanjutnya apa ini ya? Ini adalah penggaris. Nah, selanjutnya ini adalah alat mewarnai, krayon atau pensil warna. Nah, jadi anak-anak, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif itu ada buku gambar sebagai alas kita menuangkan hayalan kita atau imajinasi kita ke dalam bentuk gambar, itu di buku gambar ya. Di buku gambar atau di kertas gambar atau di kalau melukis ya itu namanya kanvas ya. Nah, pokoknya di alat
atau alas gambar ini ya. Nah, ada penggaris juga. Jika membutuhkan penggaris untuk membuat garis biar bisa lurus, bisa menggunakan penggaris. Nah, tentunya ada alat tulisnya, ada pensil, ada penghapus ya anak-anak ya. Ini ada pensil, ada penghapus. Ini untuk mengawali atau membuat kerangka kita buat menggunakan pensil terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah jadi gambarnya, maka biar lebih bagus kita warnai ya. Kita warnai bisa pakai pensil warna atau pakai krayon atau pakai cat air. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar imajinatif yaitu, nah ini langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama, kalian harus memikirkan benda atau hal yang ingin kalian gambar. Jadi kalau mau menggambar, kita pikirkan dulu kira-kira mau menggambar apa ya? Mau menggambar gunung, mau menggambar pemandangan, menggambar hewan, atau menggambar yang lainnya ya. Nah, selanjutnya persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi ya alat dan bahannya. Nah, selanjutnya buatlah sketsa gambar di media gambar. Nah, jadi kita harus menyiapkan atau membuat sketsa gambarnya dulu anak-anak. Ya. Di media gambar. Nah, setelah itu kita beri warna menggunakan alat mewarnai. Nah, apa itu sketsa gambar? Nah, sketsa merupakan bentuk rancangan gambar. Rancangan tersebut dalam bentuk beragam garis. Nah, ini ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis jajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Ini ada gambarnya ya, anak-anak bisa kalian contoh di buku gambar kalian, gambar-gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh sketsa atau rancangan gambar yang nanti kita akan membuat gambarnya, maka dirancang dulu, membuat sketsa dulu dalam bentuk beragam garis ya. Ini adalah langkah-langkah menggambar imajinatif. Selanjutnya, sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Nah, tadi ya, saya ulang lagi. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, perhatikan macam-macam garis berikut. Nah, tadi sudah Ustazah sebutkan ya. Ini Ustazah ulang kembali. Garisnya ada yang berbeda. Kalau garis lurus boleh dibentuk seperti ini ya. Garis zigzag seperti ini ya anak-anak ya, seperti huruf Z. Nah, garis spiral seperti ini. Lingkaran-lingkaran kecil sampai menjadi besar. Ya. Kemudian garis lengkung, bebas ini, yang penting garisnya melengkung. Terus garis gelombang ya. Ini adalah macam-macam garis ya untuk membuat rancangan gambarnya berupa garis. Selanjutnya, ayo kita membuat sketsa di kertas gambarmu. Ikutilah sesuai tahapan berikut. Nah, ini anak-anak kalian bisa mencontohkan, mempraktikkan langsung ya. Ustazah pandu. Ini coba kalian membuat garis lengkungnya seperti ini ya. Nah, pertama lengkung besar, kemudian kecil ke atas. Nah, seperti ini ya. Tahap pertama. Tahap kedua, kita bikin lengkungannya, kita satukan dari ujung kiri, melengkungnya ke bawah ya. Melengkung, garis lengkungan besar, terus ke atas, ke atas, ke atas. Nah, sudah sampai ujung sini ya. Selanjutnya, ini masih terbuka ujungnya ya. Nah, kita tutup tahap ketiga, kita tutup ujung kanannya ini. Nah, seperti huruf M ya, anak-anak kalau membuat huruf M. Nah, jadi sudah tertutup ya, antar garisnya dari ujung kiri ke kanan ini sudah tertutup. Nah, ini kira-kira sudah membentuk apa anak-anak? Ya, membentuk seperti ikan. Kini tinggal kita tambahi tahap keempatnya, tambahin. Ini garis lengkung lagi untuk membuat kepalanya sebelah kiri.
Kita beri garis, kemudian kita kasih mata, titik tebal, bulat ya. Ditebali sebagai matanya, kemudian untuk siripnya anak-anak tambahi di bagian atas ini garis lengkung sedikit, kemudian yang bawah juga sama ya. Garis lengkung sedikit kita satukan. Nah, ini adalah tahap 4. Dan hasilnya yang terakhir kita tambahi lagi siripnya anak-anak. Nah, siripnya di tengah ini, sebelah kepalanya ini ya. Nah, kita tambahi siripnya. Nah, sudah jadi anak-anak hasil sketsanya dari garis lengkung ya. Ini bentuknya adalah membentuk ikan ya. Silahkan anak-anak bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Berlatih ya, supaya anak-anak bisa membuat garis lengkung, membentuk ikan, gambar ikan ya. Nah, selanjutnya contoh gambar-gambar imajinatif. Nah, ini ada contoh gambar imajinatif anak-anak. Nah, ketiga gambar ini adalah gambar-gambar imajinatif ya. Ini gambarnya bagus sekali karena sudah diwarnai, jadi terlihat lebih indah, lebih cantik ya, karena ada warna-warninya. Nah, ini adalah gambar-gambar ikan, gambar di lautan ada ikannya. Kemudian ini gambar rumah ya. Yang ketiga ini gambar gunung atau bukit ya. Nah, ketiga gambar ini adalah contoh-contoh gambar imajinatif. Nah, ini ada gambar imajinatif tetapi yang belum diwarnai anak-anak, masih polos ya. Masih polos, belum ada warnanya. Nah, ini kira-kira kalau diwarnai jadinya seperti apa ya? Nah, coba kita warnai ya anak-anak ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Ya, lebih kelihatan cantik ya, kelihatan bagus, kelihatan indah karena ada warnanya, ada perpaduan warnanya, diwarnai menjadi lebih indah. Yang mulanya hitam putih, polos, tidak ada warnanya, selanjutnya diwarnai menjadi lebih indah. Ada warna hijau sebagai bukitnya, ada warna biru sebagai langitnya ya. Ini adalah contoh gambar imajinatif. Paham ya anak-anak ya? Bisa membedakan ya. Kalau sudah diwarnai dengan tidak diwarnai itu jelas berbeda ya. Lebih cantik diwarnai. Tapi ingat anak-anak, kalau mau warnai gambar itu harus rapi gambarnya ya. Mewarnainya harus rapi. Garis lurusnya harus sesuai ya. Tidak boleh acak-acakan, harus rapi biar terlihat lebih bagus, lebih indah ya. Nah, terakhir adalah tugas anak-anak. Silahkan anak-anak berlatih menggambar dan membuat gambar imajinatif dengan tema bebas sesuai keinginan atau hayalan anak-anak. Menggambarnya di kertas gambar atau di buku gambar ya. Ustadzah tidak menerima kalau menggambarnya di buku tulis, tidak Ustadzah nilai. Ustadzah hanya menilai yang mengikuti peraturannya Ustadzah. Menggambar di kertas gambar ya. Bebas menggambarnya sesuai keinginan kalian. Nah, jika sudah jadi, diwarnai dengan rapi supaya terlihat bagus dan indah. Nah, kalau sudah jadi, kemudian kalian foto, kirimkan ke Ustadzah. Begitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Nah, ini Ustadzah kasih waktu kurang lebih 1 minggu ya. Ustadzah kasih waktu 1 minggu karena menggambarkan ya sambil mewarnai, jadi butuh waktu yang lumayan lama. Kalau ada yang bisa langsung jadi ya lebih bagus ya. Nah, selamat mengerjakan tugas ya anak-anak ya. Tetap semangat. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bermanfaat, anak-anak bisa memahami dan mempraktekannya dengan membuat gambar imajinatif itu menjadi gambar yang bagus ya. Jangan lupa warnainya juga yang rapi ya. Tetap semangat anak-anak. Pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini pagi hari ini. Semoga
apa yang Ustazah sampaikan bisa diterima, bisa dipahami, dan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik ya. Anak-anak selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatan. Sekian dulu dari Ustazah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai kembali. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.